Halo semuanya, gue Irfan and welcome to Potera Podcast etc. Jadi Potera itu adalah salah satu segmen podcast yang ada di YouTube-nya Etc. Dan buat kalian yang kepo apa itu Etc, gue udah langsung undang orang di balik layar Etc. Silakan perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama gue Raika. Gue di sini sebagai founder sekaligus tim kreatif. Halo semuanya, perkenalkan gue Raya, gue juga salah satu co-founder dari etc. Dan di sini seharusnya kita berempat, cuman yang satu lagi berhalangan hadir juga. Ya, lanjut ke gue ya. Betul. Halo, nama gue Dava, gue salah satu co-founder dari etc. yang harusnya berempat ya, tapi mungkin lagi sibuk salah satunya. Dan gue di etc. sebagai manajer produksi. Oke. Ini kan pasti banyak lah yang kepo apa sih Etc itu. Apa coba Ray? Oke, jadi etc. itu sebenarnya kita sebuah bisa dibilang event organizer. Buat kita lagi mulai di beberapa event. Udah ada 3 event sejauh ini yang kita jalanin. Dan awalnya kita juga nggak nyangka Bisa lanjut kali ya. Mungkin dari kalian juga udah tahu ceritanya kan kayak Belum kita, sebesar itu tapi boleh lah gitu ya. ya mungkin apa ya, kayak kita juga awalnya cuma sekedar iseng Iseng doang. kayak obrolan warung kopi yang kita emang bercanda juga. Kayak waktu itu tuh Awalnya bikin apa sih nih? awalnya tuh kita Coffee mau shop ya, bikin kalau nggak salah ya. Coffee shop. Nah, sempat ngasih beberapa nama juga, Iya. tapi ternyata jalannya ke sini juga. Dan Ya. awalnya tuh kayak sebenarnya lebih apa ya, kayak kita cuma bercanda, Iseng-iseng berhadiah sih sebenarnya. Itu by the way itu kumpul pertama kita. Ya. Setelah beberapa lama kita diem di rumah, terus kayak pandemi kan semua orang diem di rumah. Ya, gitu iya, kan. iya. Di saat kita kumpul bareng tuh semua ide bener-bener keluar, dan kayak satu-satu tuh kita ngeluarin ide. Ya mungkin gara-gara apa ya, Covid juga gitu. Kan kita diem di rumah. Gabut banget tuh kan Gabut, ya. terus mungkin ada ide-ide yang masuk tapi nggak bisa dikeluarin. Iya. Jadi Jadi kan kan ketemu. harus dikeluarin. Iya, bener. Aduh. Idenya. Makanya mungkin idenya. dari situlah, Ya dari situ kita. dan ya Keluar lah. keluar, bener. keluar hasilnya kan. Jadi etc. Itu sebenarnya. Jadi awalnya sih ya dari ide-ide kita juga, Iya. anak-anak juga, dan kita ngerasain sebagai apa ya, bisa dibilang yang mengalami karantina ya, kayak gimana lah tainya tuh. Ya. Wah anjir, kayak diam di rumah gitu kan. Kebayang lah, mungkin apa yang kita rasain pasti kalian semua juga rasain. Paling nonton Netflix. Selain itu nonton Twitter. Waduh. Netflix. kan banyak. nonton Netflix. Kalau gua nonton Disney. Nonton Disney karena gua suka Marvel. Gue Netflix. Iya. Kalau lu nonton apa nih? Kayaknya nonton tele ya. Aduh. Nonton tele kalau streaming bola. Teletubbies, maksudnya Teletubbies. Catat guys, banyak linknya. Yang streaming bola. Nanti di sini IG-nya ada ya. Kita cantumin IG-nya di sini. Oke, kan kalian IO musik lah. Kenapa lebih memilih IO musik? Kan anak-anak seumuran kalian kan biasanya F&B, clothing, kayak apa? Mainstream dong. Mainstream. Harus beda dong. Awalnya kan kita juga mainstream, mau bikin tempat kopi. Tapi bukan berarti yang punya tempat kopi itu mainstream ya. Maksudnya apa ya? Kita mau nyoba yang di luar box lah. Artinya out of the box. Oke. Di luar box, out of the box. Iya, gitu. betul. Ya apa ya yang bisa? Awalnya sih kolektifan ya, kayak kita acara-acara rock itu. Iseng-iseng aja lah Ya, sebenarnya, nggak ada niat difokusin kan ya. Iya. Cuman iseng aja sebenarnya. Kita didasarkan iseng udah. Tapi kok enak Oh, ya. iya, Jadi iya, iya. bikin terus. Emang kadang yang iseng terus sengaja jadi enak gitu. Iya, aduh. Berarti nggak ikut-ikutan kayak orang lain gitu. Enggak, kalau kita di sini etc. bikin acara kita kerja ya, full ya. Nggak pernah yang aneh-aneh kok, tenang aja. Dan mungkin kalau ya di luar sana juga pasti banyak lah IO dan lain-lain, tapi kita juga dan etc. kita pasti mikirin itu. Gimana caranya kita how to make different lah Iya. sama others gitu kayak. Tapi respect ya, kita respect. Iya. Kita pasti respect sama semuanya, dan kayak kita selalu berpikir gimana caranya kita bisa
berbeda dari yang lain yang pasti itu. Iya. Tadi udah disinggung sama Raika, out of the box pasti. Iya. Dan itulah dari setiap acara-acara kita juga kita lagi nekenin buat gimana caranya sih acara kita. Ya selain banyak acara kali di Bandung gitu. Kalau Iya. mana lihat Oh, banyak kayak, pasti. wah, Banyak banget sih. banyak banget. Dan kita ada di industri yang sama. Iya. Ya itu tinggal pintar-pintar. Ya istilahnya saingannya lumayan banyak. banyak Iya. banget. Bukan saingan, teman, Teman. kawan. Teman Gak ada seperjuangan. saingan di Iya, sini. Teman Nggak ada saingan. seperjuangan lah. Kita sama-sama juga Iya, iya. gitu. Begitu. Tadi kan udah termasuk bisnis lah ya. Iya. Ini termasuk bisnis pertama kalian apa yang kesekian atau gimana? Kalau buat gue pertama. Ini pertama kali Kalau bisnis. Iya, pertama kali bisnis gue. Kalau gue mungkin udah sempet jalan juga tapi beda industri. Jadi Apa? kayak dulu sempet clothingan juga. Cuman kayak sekarang mungkin aku pengen coba juga yang baru industri baru lah istilahnya. Jadi cari pengalaman juga sekaligus di sini. Ya Pak. Kalau gue sih dulu pernah ya, tapi gulung tikar, Apa tuh? bangkrut. Apa? F&B atau FNB, saya pernah punya. Ini lauk follow tapi udah nggak ada. Udah. Bangkrut. Terus saya. ngapain di follow? Namanya ini lah. Iya. Terus itu bangkrut. Saya Kenapa namanya ini lauk coba boleh? Karena saya jualan lauk Oh, nasi. jualan lauk ya ya ya. ya. Oke. Saya bangkrut, saya nggak punya duit. Bingung kan mau ngapain. Iya. Makanya bikin etc. Sebenarnya kan ada banyak IO musik lah di Bandung. Mungkin Jakarta juga banyak. Banyak. Ya. Iya, banyak banget. Berantakan kali sekarang. Terus yang ngebedain kalian sama IO lain apa sih sebenarnya? Bedanya dalam konteks apa? Ya apapun. Misalkan Apa ya? yang ini lebih condong ke apa konsepnya atau apa. Kalau mungkin kalau kita tuh konsepnya bisa dibilang agak nyeleneh ya. Iya. Bisa dibilang kita mau beda dari yang lain. Kita sih nggak mentingin. Yang penting kita harus banyak acara. Enggak, yang penting kayak orang datang ke acara kita have fun. Kayak mereka benar-benar having the time of their life lah gitu. Dan- Dari Pak Eka kali ini gimana nih? Nggak ada sih. Ada sebenarnya. Kok mentok gitu ya, kok mentok gitu ya? Gak mentok sebenarnya. Ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya gitu-gitu aja bukan in ordinary way. Iya. Oke. Tapi yang dengan cara kita gitu. Kita punya ciri khas lah. Seenggaknya kita apa ya? Mau memunculkan ciri khas kita gitu. Dan mungkin harus di apa ya? Di underline juga gitu kayak di setiap event yang kita bawa kita pun sekaligus mewadahi anak-anak muda yang istilahnya punya bakat di situ, terus kayak punya apa ya, bisa ngambil peran banyak di dunia entertainment nih. Yes. Kita selalu melibatkan itu di mana di setiap acara kita ada kayak after movie dan atau dokumentasi itu juga kan dari anak-anak yang istilahnya punya bakat di situ. Itu tempat buat mereka apa ya, sekaligus cari pengalaman lah, karena menurut gua nggak gampang buat Iya, iya. ngambil foto di tempat dugem. Iya. Wah anjir kayak Bayarnya pakai Wow. respect ya. Bayar pakai bro minum dulu. Bro. Wah, gile. Itu mungkin untuk yang datang. Kalau kita kan Profesional. Profesional. Oh Kerja. iya, kita tentuin ya. Kita profesional, tidak boleh ada macam-macam selama kita kerja. Macam-macamnya apa emang sih? Emang gimana macam-macamnya? Kan itu tempat minum. Ya kita nggak boleh sampai lupa diri lah istilahnya gitu. Sebagai contoh, Ada rekan kita yang itu loh, yang pingsan di toilet. Oh, Kan dia nggak profesional banget. itu karena awal-awal. Terlalu kaget ya. Kaget. dan itu karena Apa. vibes yang dibawa dari acara kita juga Asik asik gitu, asik gitu, jadi kayak gitu, ya, wah ya. anjir gitu. Ya, Nah, ya. nggak usah mikirin pulang lah. Ya, ya, ya. Makanya gitu. Inisial A ya. Ya, Aduh. yang merasa boleh komen di bawah ya. Terus etc itu hanya bergerak di musik aja apa udah ngelebarin sayap nih kemana? Selama ini belum sih, baru di musik doang. Musik doang. Ya. Fokusnya party sih kita. Anaknya udah party. Apalagi yang ini nih. Iya. Si paling Udah gede ini kan tunjuk. kita kan kerja. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Maaf. Bukan. Nggak boleh. Dikat kali ya yang tadi ya. Kayaknya sih begitu ya. Dikat ya. Kamu nunjuk soalnya. Ayo lagi. Ya. Kenapa kan sekarang buat konten lah di YouTube. Kenapa alasannya? Yang pasti sih yaitu ini juga sebenarnya bagian dari apa ya, ancang-ancang kita lah untuk Alasannya kita butuh uang. Iya. itu udah Gitu pasti. ya. Kita butuh uang. Kalau itu jangan terlalu Kita- jujur. Iya, jelas banget
dan Sensor aja lah ya, Sensornya. sensor aja. dan ya itu kita jadi ancang-ancang kita buat expand, kita buat expand keluar, yang pasti kita masih butuh bantuan juga dari masyarakat luas, dan ya kita bikin ini juga sebagai apa ya, mungkin di luar sana masih bingung nih etc. itu apa, dan kayak lebih kayak ini tuh sebenarnya apa sih, ini tuh apakah kolektif, apakah apa gitu, apakah emang event organizer ataupun media, ada yang bisa dibilang kayak ini media atau gimana. Nah kita pengen apa ya, kayak ngasih tahu juga kita itu siapa dan tujuan jelas kita apa sih. Nah kita tapi melalui dengan cara-cara yang kreatif lah istilahnya. Dimana kita bergerak di kreatif industri itu kan pasti harus jadi kita yang isinya pun istilahnya cara menyampaikan kita harus lebih ke kreatif gitu. Iya. Dan ya sekarang sekaligus apa ya, Mungkin kita pengen ngajak orang-orang juga Iya. kali ya untuk coba datang ke acara kita lah ya kalau ada waktu. dan Lanjut, jamin Pak tidak Ivan. menyesal lah ya. Iya, pasti. Nggak mabok nggak boleh pulang ya, dengar. Enggak. Oh, enggak. Yang penting have fun. Oh, yang penting Tagline have fun. itu yang penting have fun. Datang ke acara kita pulang senang-senang. Kan Ah. etc. itu sebenarnya to be continue. Jadi kita harus berlanjut terus gitu. Kalau Capek dong, Pak. Ya nggak apa-apa. Kan kerja. Oh, iya. Gimana? Iya, iya. Terus kedepannya bakal ada konten apa aja misalnya di YouTube-nya? Untuk konten mungkin ke depannya pasti masih banyak konten-konten menarik lainnya ya. Maksudnya kita akan selalu mencari breakthrough kayak gimana caranya deh gitu, kayak bikin etc. ini semakin kreatif, dan mungkin iya orang-orang di sekitar etc. juga Bapak Raika bisa tahu sendiri kan isinya kayak gimana. Ya, isinya orang-orang benar semua. Orang sehat. Paling sehat lah. Apalagi Berkualitas ya. Ya, Iya. apalagi yang topi merah. Waduh. Saya. Oh ngerasa? Tapi saya kan merah. Oh iya iya. biasanya kalau topi kebalik tuh udah Iya. udah mulai idenya bisa Iya. keluar tuh Iya. kalau udah topinya kebalik. Iya iya. iya. Terus nih event pertama kalian tuh di mana dan kapan? Mungkin Dava Ini dia. bisa menjelaskan. Oh, ini. Ini event pertama kita Ini mana? belum workshop. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi event pertama kita tuh di mana sih? Gude ya. Di Guda. Udah. Waduh itu kacau banget ya. Kita Kacau, prepare. Kacau seru Kacaunya banget. gimana? Kacaunya Kacau seru gimana? banget. Maksudnya gitu. acaranya rame. Kita juga prepare cuma berapa hari ya? Mungkin kalau bisa dibilang itu gila-gila. Gila ya. Karena Gilanya dalam arti gila pecah apa gila gimana? dua-duanya soalnya Dua-duanya. kayak dari prepare pun wah gitu kayak mungkin Kayak kalau- kita cuma ada 4 harian ya. 4 Kalau hari nggak salah sebelum- buat nyiapin sebelum acara ini event ya. tuh hektik. Hektik. ya 3 hari lah, terus udah gitu ya istilahnya kita belum ada yang pernah nih Iya. bikin acara seperti itu sebelumnya gitu, jadi bisa kebayangkan belum, ya istilahnya masih kayak nggak kebayang mau gimana, tapi istilahnya kita gas-gas aja deh gitu, kayak sikat aja deh apa yang terjadi ya udah gitu, kayak mau baik mau buruk sikat aja lah, nggak tahu hasil akhirnya kayak gimana, tapi ya itu syukurnya pecah Sukses juga, ya. Itu acaranya juga, gila. itu juga apa ya, bagian dari pembelajaran kita sih event Iya. pertama itu. Yang kurangnya kita perbaiki, yang bagusnya Buat kita next jadi event penghargaan. Ya, penghargaan buat self reward lah. Oke. Kalau kata Jaksel sekarang self reward. Emang Jaksel. anaknya dari Jaksel. Iya. Kebetulan emang dari Jaksel. Ampun dah. Ya, Dari Jaksel. ya. Gua tuh butuh healing banget gitu. Oh, iya. Berarti puas lah ya dengan event pertama itu. Ya, Puas. puas. Kalau bisa dibilang puas. Sebenarnya ada pengalaman lucu sih waktu event pertama tuh jam 9:30 belum ada yang datang. Oh, punya bapak ya? Kayak bener-bener kosong. Waktu di Gude tuh jam 9:30 nggak ada yang datang. Ya. Kayak gue jagain tiket udah kayak anjing nih acara gagal, Tapi untungnya jam 11 rame, pecah acaranya. Jadi Semua mungkin udah sempet kayak turun dulu. Iya. Udah Iya. wah. sempet syok sih mungkin di awalnya. Karena namanya juga pertama awalan mah gitu ya. Iya. Ya kan kalian IO baru lah di Bandung, perizinan ke klub atau barnya susah sih. Mungkin. Waduh. Apa pernah gitu dipandang sebelah mata lah sama manajer Iya, klub secara atau- apa Jangan ya? sebut merek, jangan sebut merek, jangan sebut merek. Secara portofolio, kalau melihat kita kan, ya kita tadi mereka juga bilang kita belum sebesar itu. Iya. Kita istilahnya pengalaman kita juga belum sebanyak itu kok. Iya. Tapi wajar lah gitu, orang mana yang nggak ngelihat kayak, aduh, mandang sebelah mata udah pasti ada banget, dan kayak apa ya? Tapi itu menurut gue pribadi itu jadi motivasi lebih sih, maksudnya Iya. buat anak-anak gitu, kayak
Jadi pengen ngebuktiin kan ya. Nah, di saat orang lihat sebelah mata gitu kayak lo harusnya buktiin itu gitu loh. Jadi kayak bukannya kita makin down dan makin aduh males nih gitu, tapi itu jadi daya dorong lagi buat kita Ya, sebenarnya ada yang mungkin ada yang misalkan ngeliat ke sebelah mata gitu ya, nggak apa-apa banget gitu ya buat kita. Iya. Iya, kayak Motivasi lah. Iya motivasi aja dan ya kita harus bisa ngerubah lah gimana caranya dari pandang sebelah mata sampai kayak gue bakal buktiin kalau Iya. lu ngeliat gue sebelah mata, gue bakal buktiin gimana ke depannya gitu. Dan sangat wajar kalau kita dipandang sebelah mata. Karena buat portofolio saat itu emang masih satu event. Iya. Dan ini tuh yang menang sebelah mata itu siapa? Orang-orang kah atau si manajer itu? iya, ada orang-orang karena manajer adalah orang. Gak bisa. Jadi orang-orang. Gak bisa di spill Enggak. Oh, jangan. Sebisa mungkin kita nyari teman banyak kok. Iya. Gitu. Nanti saya nggak bisa makan. Jangan di spill. Aduh. Gitu. Tapi kan sekarang lagi pandemi gitu ya. Emang orang-orang masih ada yang datang gitu? Nah, itu menarik. Ya. Karena kita sebagai apa ya? Itu jadi salah satu ide yang tercetus. Ramenya di situ ya. Iya, Ramenya di situ. Dan itu salah satu tujuan kita gitu di saat orang-orang bosen, orang mau Tapi ngapain. protokol kesehatan tetap ya. Iya, cuman emang kita juga sekaligus jadi kayak pengen kasihan lo orang-orang kalau emang harus diem di rumah terus itu. Kebayang momentnya kayak apa? Iya. Dan kita hadir juga buat mewadahi kalian yang mau pengen pure senang-senang. Istilahnya mengobati. Iya, mengobati kerinduan. mengobati si Bali. Mengobati kerinduan di masa-masa pandemi yang emang nggak bisa, tapi karena emang apa ya, pandemi pun masih ada di sekitar kita, jadi setiap event pun kita selalu memprioritaskan si protokol kesehatan. Maksudnya kayak kesehatan tamu-tamu kita tetap jadi nomor Iya, satu ya. iya. Kita juga nggak mau bikin acara tapi malah nyelakain orang lain kan nggak asik banget tuh. Istilahnya kita selalu memikirkan itu dengan Iya. secara apa ya, rinci lah gitu, kayak di saat emang tempatnya harus penuh, sepenuh apapun juga kita masih manage itu gitu loh. Iya, iya. Kayak akan ada batasan gitu. Nggak maksain kayak nggak memikirkan kesehatan orang-orang demi keuntungan kita juga gitu. Gitu sih. Sempat ngedown gak sih waktu tiba-tiba Bandung PPKM lagi? Wah. Apalagi kasus COVID kan kemarin sempat Iya. naik lagi. Iya, menurut gue sih mungkin gak usah nanya ke gue pribadi, tapi ke Semua IO ya, mungkin. ke orang-orang istilahnya yang tempat cari uangnya sama, cara cari uangnya sama, dan kayak itu sangat berat gitu di saat emang apa ya, di saat emang harus PPKM lagi gitu. Dan regulasi-regulasi itu kan gak bisa kita langgar juga. Jadi kayak istilahnya iya, kita harus mengikuti, karena balik lagi ke tadi fokus utama kita di mana kita pengen apa ya, kesehatan orang-orang ini juga lebih kita utamakan. Jadi mau kita juga nggak bikin emang kayak maksain buat harus bikin di saat PPKM, masa kita bikin juga gitu, karena ya itu udah anjuran pemerintah harus patuh juga ya, ya. kita patuh juga, dan itu harus, karena emang ya nggak ada yang lebih mahal dari kesehatan orang-orang. Betul. Gak mau juga lah istilahnya kita Maksudnya kan kalau semua sakit nanti nggak ada yang datang kan? Iya. satu itu terus ya itu Kalau juga orangnya sadar lagi sakit. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Acara kita kids friendly ya? enggak Enggak, Oh, enggak ya? enggak dong, Oh, enggak enggak. dong, enggak dong. dog friendly. Terus ECTRA itu sebenarnya bergerak di genre apa sih? Ada genre khusus kah atau emang benar-benar mau nyoba nih satu-satu nih Nah. genre ini, genre Gimana, itu? Ray? Sebenarnya enggak sih. Enggak ya? Kalau dibilang kita ada spesifik genre enggak, tapi mungkin satu hal ya, fokus kita tuh bikin orang-orang seneng. Itu aja yang nggak akan pernah berubah. Tapi kalau mungkin genre musik itu bisa berubah. Seiringnya waktu kan pasar juga mintanya beda Iya, kan. iya. Dan yang harus di apa ya, jadi fokus utama kita juga adalah di mana ya kita bikin etc. ini buat konsumsi semua orang. Maksudnya kita nggak mandang siapa dia juga. Jadi emang tadi yang udah disinggung sama Dava, kayak yang penting lo datang, lo seneng-seneng, itu udah sangat berharga buat kita. Dan dari situ kan istilahnya apa ya, kalau emang kita matok genre, istilahnya ada mungkin genre-genre yang masih asing gitu. Iya. Dan kita juga mencoba buat kayak mulai memperkenalkan nih genre apalah yang misalnya masih asing di Indonesia, tapi mungkin kedepannya orang-orang bisa suka nih sebenarnya gitu. Ada peluang buat orang-orang bisa suka sama genre ini gitu. Dan tapi kita juga tetap gak melupakan genre-genre yang emang sudah melegenda di Indonesia gitu. Iya. Misalnya kayak mungkin
yang konsumsi orang-orang sekarang apa nih yang lagi asik, kayak beberapa event kemarin kita karaoke kan itu bener-bener yang istilahnya kalau bisa dibilang karaoke itu budaya-budaya orang-orang Indonesia gitu, orang-orang Asia Tenggara gitu, emang senengnya kan karaokean gitu dan lagu yang dibawa pun gak full emang lagu-lagu barat semua, karena emang ya itu kita pengen semua orang bisa seneng-seneng di sini gitu, semua orang dan semua kalangan masyarakat gitu, kita nggak pernah lihat kayak nggak ada batasan lah istilahnya buat market. Jadi kita akan terbuka itu dan kita pun akan terus mencari gitu, kayak tiap eventnya punya beda genre, mungkin itu salah satu goals yang pengen kita capai, karena dari situ juga kita bisa belajar khususnya buat anggota ya anak-anak etc. dan mungkin masyarakat awam yang belum tahu, wah genre musik ini tuh ternyata harus dibawainnya kayak gini, karena bisa ada spesifikasi tertentu gitu buat ngebawain suatu genre itu nggak bisa asal gitu. Gitu. Setuju banget. Nih, terus ECTRA itu kan biasanya di Bandung ya. Iya. Apakah selalu akan terus-terusan di Bandung? Apa akan bikin juga di luar kota? Waduh. Kalau bisa sih di seluruh dunia. Woi, Bener ya? Betul. Bisa di seluruh dunia. Benar sih, benar. Tapi kan nggak ada salahnya ya. Pelan-pelan aja lah ya. Pelan-pelan aja. Alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan yang penting pasti aja gitu jalannya. Jadi Tidak ada pohon yang tumbuh tergesa-gesa. Adanya apa? Apa Pak? pohon. Pak, udah. Skip. Merokok dulu, nggak bisa. Pak, minta rokok dong, Pak. Sikat. Merokok, Pak? Nggak. Terus target ECTRA ke depannya apa? Buat target tadi udah sempat disebutin sama Dava, kita pengen keliling dunia. Yang dekat-dekat dulu deh. Aduh. Yang dekat-dekat. Itu target. Dia kalau Ya nggak salah dong. Nggak salah. Pengen Kan keliling dunia. maksud gue tuh dalam waktu dekat mungkin. Oke, dalam waktu dekat mungkin cepet aja kita pengen bisa expand ya pasti. Kita lahir di Bandung dan kita pengen coba juga party di luar kota Bandung. Mungkin terdekat kita coba expand ke beberapa kota. Dan buat yang istilahnya yang paling dekat sih kita bisa nyenengin dulu, bikin senang warga Bandung lah. Kalau emang Itu niat utamanya ya. Ya gitu, kayak itu bakal jadi goals kita juga, dan di saat kita nanti nyobain pengalaman di luar kita juga pasti akan pulang lagi ke Bandung. Jadi kita bakal istilahnya pengen coba menggemparkan Bandung dulu deh gitu. Kayak bikin Step by step ya, lah ya. step by step, tapi kita selalu pengen bikin sesuatu yang berharga buat kita semua dan khususnya masyarakat Bandung gitu. Kayak kita juga lahir di sini lah. Iya, kan yang penting jangan tergesa-gesa ya. Iya. Yang penting kan prosesnya harus dinikmati pelan-pelan ya. Gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Ya kalau kenceng-kenceng juga nggak enak kan ya. Iya, Kok nggak ada di- kalau kenceng-kenceng nggak enak. Iya benar. Prosesnya kan. Iya, prosesnya jadi nggak kerasa gitu feelsnya. Ya emang bener kalau Iya, bener. satu proses gitu terus cepet-cepet kan jadi kayak aduh. Udah. Fokus. Ketakutan Ketakutan kalian di ECTRA itu sebenarnya apa sih? Iya. Takut nggak laku. Takut teman. Udah, jangan. Copyright. Sebenarnya kalau jawaban serius nih ya, takutan paling besar tuh dimana kita nggak bisa menuhin apa yang orang-orang mau. Sebenarnya itu tuh susah banget ya kita ngebahasnya dalam satu acara. Kayak kita ada mungkin pernah lihat beberapa acara di mana miss gitu-gitu lah. Mungkin ketakutan terbesar kita ya gagal. Ya mungkin itu ketakutan semua. Oh iya, juga, balik lagi. tapi kalau kita selalu ya mungkin ketakutan terbesar ya itu karena yang pasti sih kalau pulang orang yang datang ke acara kita terus pulangnya sedih, itu udah takutan kita itu doang. Iya. Enggak. Dan gini, kenapa orang-orang tuh harus datang ke acaranya ECTRA? Orang-orang harus datang karena itu sangat seru. Iya. Ke acara kita. Pasti ya. Dipastikan. Sudah dipastikan. Kalau mau ngerasain 100% dijamin itu datang ke kayak ECTRA. Oke. wah, Ya. udah pulang-pulang seneng kok. Udah Kalau gitu mau ngerasain yang namanya rame, datang ke ECTRA. aja. Oke. Yang si paling rame ya. Iya, rame. Emang bener rame. Rame. Sebelum penutupan nih, kapan sih acara terdekat ECTRA? Insya Allah Secepatnya. Secepatnya. Udah itu aja dulu. Insya Allah secepatnya. lagi dimasak sekarang. Iya. Stay tune. Berarti yang nunggu acara ECTRA kapan, kalian bisa langsung follow Instagram ECTRA dan subscribe juga, oke? Like juga. @etc space. Kita Jangan bakal lupa taruh di di-follow sini. ya. Taruh di sini.
Desain editor. Desain editor. Biar orang-orang jelas kelihatannya gitu. Oke. Kita tutup aja, oke? Sampai jumpa di Potera selanjutnya, oke? Podcast Etc.